اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah. Kenapa gelar itu diberikan kepada Ibrahim alaihissalam? Karena kepatuhan, kepasrahan, dan kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga demikian. Ketika hambanya mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan gelar Nabi Ibrahim dengan sebutan kekasih Allah atau Khalilullah. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang hari ini masuk dalam wilayah Irak pada masa pemerintahan seorang raja yang zalim yang bernama Namrus. Ayah atau paman Ibrahim yang bernama Azar seorang produsen berhala. Rakyat waktu itu menyembah Namrus, juga menyembah berhala. Tetapi Allah berikan keselamatan kepada Ibrahim, dan Allah berikan wahyu kepada ibunda Nabi Ibrahim agar mengasingkan Ibrahim kecil di sebuah tempat yang sunyi. Dia pun tumbuh dalam pengasuhan ibunya. Maka ketika dia memayis dan mulai berakal, di malam hari dia melihat bintang-bintang yang banyak dan sangat indah. Dia mengira, oh inilah Tuhan. Ketika nanti dia melihat bulan yang lebih indah, dia menyangka, oh inilah Tuhan. Maka ketika esok, ketika matahari terbit dengan cerah dengan cahayanya, maka dia pun mengatakan, ini lebih bercahaya dan lebih besar. Hada akbar. Inilah Tuhanku yang lebih besar. Tetapi manakala dia sore melihat matahari tenggelam, dia pun mengatakan, ini la uhibbul afilin. Aku tidak menyukai sesuatu yang sirna. Maka aku hadapkan wajahku. Ini wajahku wajah yang fatras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan semuanya, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin dan muslimat, Nabiullah Ibrahim disebut dengan bapak tauhid, bapak monoteisme. Dari sulbi Ibrahimlah lahir para nabi-nabi kemudian dan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim karena pasrahannya kepada Allah, maka ketika dia memiliki anak bernama Ismail, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar anaknya itu ke sebuah lembah di wadi ghairi dzar'in 'inda Baitul Muharram, di sebuah tempat yang sangat tandus yang ada tanaman dan tumbuhan di situ. Itulah Makkah hari ini. Dia bawa istri dan anaknya itu. Manakala dia akan berpaling dari situ, Sarah Hajar mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar pun seorang yang salihah mentaati itu, dan Ibrahim pun dibiarkan pergi. Ketika dia pulang kembali ke kota Makkah, ternyata Ismail sudah tumbuh remaja. Di malam hari dia bermimpi, diperintahkan menyembelih anaknya itu, pun dia laksanakan perintah itu. Karena dia yakin kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai itu adalah benar. Manakala perintah itu akan dilaksanakan, ternyata iblis yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia menggoda Ibrahim dan merayunya. Wahai Ibrahim, engkau lama baru mendapatkan anakmu itu, kenapa engkau tega sendiri dia? Maka
Tidak bisa menggoda ayahnya, dia masuk dalam ibunya. Hajar juga sama, dia ambil batu, dia lempar itu iblis. Itulah sejarah Jumratul Wusta. Tidak bisa menggoda ayah dan ibunya, masuk dalam anaknya. Wahai Ismail, masa depan masih panjang. Jangan mau engkau sembelih, karena itu hanyalah bunga tidur ayahmu saja, bukan merupakan wahyu dari Allah. Ismail yang saleh tahu itu adalah iblis. Dia pun mengambil batu, dia lempar itu iblis. Itulah Jumratul Aqabah yang hari ini jamarat yang ada di Mina itu merupakan salah satu di antara bagian dari rangkaian haji umat Islam yang sedang berhaji. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka kata Islam yang berangkat dari kata aslama yuslimu Islam, taslim. Islam dan taslim adalah pasrahan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya menunjukkan itu. Maka apapun merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus dipatuhi dengan pasrahan dan ketundukan secara kafah. Udkhulu bis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam agama Islam ini dengan sempurna, dengan paripurna, tanpa ada perbantahan dan pengecualian. Kaum muslimin, itulah kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya. Dan zuriat beliau besar Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita dalam sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina wa min al-ma'il barik. Ya Allah, aku minta cinta kepadamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan sampaikan kami cinta kepadamu dengan amal-amal yang dilakukan untuk mewujudkan cinta kepadamu, dan jadikanlah cinta kami kepada dunia dan segala isinya ini kalah akan cinta kami kepadamu ya Allah. Dan termasuk kecintaan kami ketika di padang pasir yang tandus dan panas kami mendapatkan air dingin, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding cinta kami kepadamu ya Allah. Jadi cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, para nabi, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan kita minta diberikan amalan yang bisa menyampaikan kecintaan kita kepada Allah. Allah hanya menguji Ibrahim, bukan ingin sebenar-benar menyebabkan untuk menyembelih anaknya. Benarkah Ibrahim cinta kepada Allah? Mengalahkan segala-galanya, termasuk orang yang paling dicintai itulah anaknya. Ternyata Ibrahim memberikan itu. Maka kita belum bisa mencapai kebenaran dan kebajikan sebelum kita menginfakkan apa yang kita cintai. Dalam awal juz 4 Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian belum bisa mencapai kebaikan dan kebenaran yang hakiki, belum kalian bisa mengorbankan apa yang kalian miliki. Maka kurban adalah perwujudan, manifestasi daripada cinta kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, dan daging kurban yang diberikan kepada tetangga, kepada kaum du'afa adalah perwujudan cinta juga kepada sesama, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Hablum minallah wa hablum minannas. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Ya arhamar rahimin.
أحمده على ما جلنا من النعم وجنبنا من النقام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مسبب الأسباب ثبت يا مسبب الأسباب ثبت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى